Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana dengan video yang barusan kita lihat? Tahu enggak maksudnya? Sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Tadarus Al-Quran. Tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah kita semuanya mampu untuk memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adik-adik, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah disebut pula dengan Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pada bulan ini dimanfaatkan oleh umat muslim di dunia untuk mentaqarrubkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tadarus Al-Quran. Adik-adik, udah tahu belum apa tadarus Al-Quran itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya membaca, belajar, atau mengajar. Tadarus Al-Quran adalah memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dibaca bersama-sama atau bergiliran, sehingga ketika dijumpai kesalahan dalam membaca, maka orang yang menyimak segera membenarkannya sesuai bacaan yang semestinya, dan orang yang dikoreksi tidak boleh marah. Tidak dibenarkan jika salah seorang baca Al-Quran sedang yang lain asik bercerita di dekat orang yang sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana sih tata caranya tadarus yang baik dan benar itu? Tadarus hendaknya diikuti dengan memahami arti bacaan. Dengan memahami arti Al-Quran, kita dapat mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu tadarus Al-Quran, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya membaca Al-Quran dengan keadaan suci. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu berwudu, karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang suci. Yang kedua, hendaknya diawali dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan cara membaca ta'awud, yang lafalnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan diikuti dengan bacaan basmalah dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah membaca di tempat yang suci, bersih dari najis. Dimanapun dan kapanpun kita boleh membaca Al-Quran. Namun perlu diperhatikan tempat yang kalian gunakan untuk membaca Al-Quran tersebut. Seharusnya tempat tersebut suci dan bersih dari najis. Yang keempat adalah membaca dengan khusyuk. Dengan kata lain, kita dilarang membaca Al-Quran dengan bercanda, dengan bergurau dengan temannya. Selanjutnya adalah membaca dengan ilmu tajwid yang benar. Perhatikan tajwidnya, perhatikan makharijul hurufnya. Kita harus berusaha membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah diakhiri dengan membaca Shadaqallahul Adzim, yang artinya Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Adik-adik, setelah kita mengetahui bagaimana caranya tadarus yang baik dan benar, sekarang kita harus belajar nih, apa sih manfaat tadarus tersebut?
Membaca atau bertadarus Al-Quran banyak memiliki keutamaan, apalagi jika dilakukan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Keutamaan tadarus pada bulan Ramadan antara lain adalah yang pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab membaca Al-Quran termasuk ibadah. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Selanjutnya, merasa diri kita sangat dekat dengan Allah. Karena apa yang kita baca adalah firman Allah, adalah ucapan dari Allah. Yang ketiga, merasa terobati sehingga hati kita menjadi tenang dan tentram. Apabila kalian sedang mendapatkan masalah, silakan kalian membaca Al-Quran supaya hati kalian menjadi tenang dan tentram. Selanjutnya, yang keempat adalah merasa berdialog dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, secara otomatis kita akan merasa berdialog dengan Allah, karena apa yang kita baca sebenarnya adalah perintah Allah kepada kita semuanya. Yang kelima adalah bacaannya menjadi semakin lancar. Semakin kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan semakin lancar dalam membaca firman Allah tersebut. Dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran dan mengajarkannya termasuk amalan yang mulia. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang sangat mulia. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.